Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman ya di podcast metode kuantitatif bisnis. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ya terkait dengan bisnis problem. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama terkait dengan bisnis method. Oke? Beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama terkait pendahuluan tentang sampling, kemudian istilah-istilah, manfaat dari sampling, klasifikasinya, tahapan dalam pengambilan sampel, alat yang dibutuhkan sampai dengan jenis sampel. Kita mulai ya dari sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sampling? Nah, kalau untuk sampel sendiri itu merupakan suatu perwakilan dari kelompok yang bisa mewakili dari kelompok yang besar. Nah, kalau sampling sendiri itu merupakan suatu metode dalam pengambilan sampel dari populasi. Baik, terkait dengan istilah-istilah, untuk elemen itu objek yang diselidiki. Jadi kita perlu belajar ya terkait istilah-istilah apa di dalam penelitian dan dalam bisnis. Kemudian atribut, karakteristik, kemudian variabel itu sesuatu yang nilainya dapat berubah. Jadi maksudnya di sini ketika diuji dengan beberapa variabel tertentu, nilainya bisa positif, bisa lebih dari itu kayak gitu ya. Lebih positif. Kemudian untuk populasi, kumpulan dari seluruh elemen jenis namun bisa dibedakan. Kemudian sampel bagian dari populasi. Nah, sebenarnya apa pentingnya pembuatan sampel ini ya? Nah, sehingga misalnya ya, kalau dalam pilpres gitu ya, kan ada namanya quick count kayak gitu ya, hitung cepat kayak gitu. Nah, di situ kita bisa melihat, oh dari manfaat dari sampling itu sendiri kita dapat mengurangi ya namanya waktu. Harusnya kalau hitung manual itu sampai berbulan-bulan, karena seluruh Indonesia teman-teman. Tapi ini dengan cepat 2 jam atau siang itu sudah dapat kelihatan nih kira-kira presiden mana yang akan terpilih atau yang mendominasi kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian mengurangi biaya, karena kan kalau kita misalnya mau mengambil sampel seluruh Indonesia nggak memungkinkan kayak gitu teman-teman. Nah, ini masuk pada manfaat dari sampling itu sendiri. Nah, karena sampel yang diambil itu sedikit, nah sehingga tingkat ketelitiannya lebih besar. Kemudian cakupan mengenai informasi juga lebih besar. Klasifikasinya teman-teman ada 2, deskriptif dan analitik. Kalau deskriptif lebih menggambarkan ya teman-teman ya, keterangan terkait dengan kelompok yang besar. Kalau analitik itu lebih kepada membandingkan antar sub kelompok. Nah, di sini saya berikan flowchart terkait alur pengambilan sampel. Nah, di sini dari mulai, kemudian kita tentukan tujuannya kita melakukan penelitian itu apa. Tujuannya survei itu apa, targetnya populasi itu siapa. Contoh misalnya kita meneliti terkait Learning Management System, LMS di Solo. Nah, kita targetnya mahasiswa di Solo yang aktif kayak gitu. Kemudian kita melihat, oh LMS di STI Surakarta. Kayak gitu teman-teman. Jadi dari populasinya mahasiswa di Surakarta, kemudian kita ambil sampel ke mahasiswa STI Surakarta. Kemudian data-data yang akan dibutuhkan, target tingkat ketelitian, metode pengambilan sampel, kemudian kita ambil sampelnya. Ini alat-alatnya teman-teman ya. Kuesioner, wawancara, observasi, pos, telepon, dan alat komunikasi. Baik. Selanjutnya nanti kita akan bahas terkait dengan jenis sampel di podcast selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.